Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita belajar Fisika SMA kelas 11 bab elastisitas bagian 1,0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah tegangan, regangan, modulus elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas. Jadi apa itu elastisitas? Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda dihilangkan. Ya, contoh sederhana benda elastis itu adalah seperti pada gambar karet. Jadi kalau kalian tarik dengan gaya yang tidak terlalu besar kepada karet itu, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Dan lawan dari elastisitas ini adalah plastis. Apa itu plastis? Plastis adalah ketidakmampuan benda kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan. Contoh benda plastis itu adalah plastisin, plastik, dan sebagainya. Ya, pada umumnya setiap benda yang memiliki sifat elastis itu pasti juga memiliki sifat plastis. Gak percaya? Coba Anda ambil karet gelang, kemudian tarik terus menerus dengan gaya yang semakin kuat. Apa yang terjadi? Mula-mula mungkin karet akan tetap kembali ya ke bentuk semula, ya. Tapi kalau karet gelang itu ditarik dengan gaya yang lebih besar lagi, maka lama-kelamaan karet akan menjadi kendur. Ya kan? Dan sampai di titik tertentu karet tidak dapat kembali ke titik semula. Nah, inilah yang disebut dengan plastis. Ya, jadi kondisi ini menandakan kalau elastisitas karet sudah terlampaui. Jika gaya yang kita berikan itu semakin besar sehingga melewati batas kemampuannya, maka akan putus. Ya. Nah, jadi hubungan antara gaya yang diberikan pada karet itu sebanding dengan pertambahan panjang karetnya, ya, sesuai grafik ini. Ya, jadi ini adalah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang karet. Ya. Nah, coba perhatikan. Garis lurus O ke A ini menunjukkan bahwa gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Ya, ketika gayanya diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lagi lurus, ya kan? Udah agak miring. Nah, hal ini menandakan bahwa linearitas dari pegas sudah terlampaui. Namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Ya, oleh karena itu daerah yang dibatasi oleh titik O ke A, ya, dari titik O sampai B bahkan, ya, ini disebut daerah elastis. Ya, apabila gaya F semakin besar hingga melewati titik B ini, ya, maka batas elastisitasnya itu sudah terlampaui. Akibatnya setelah gaya F dihilangkan, karet tidak bisa kembali ke bentuk semula, ya, karet akan kendur. Dan inilah yang disebut dengan plastis. Ya. Dan kalau gaya ini terus diperbesar hingga di titik C, maka karet akan patah atau putus, ya. Paham? Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan luas penampang benda yang disebut dengan tegangan. Dan hasil perubahan bentuk akibat tegangan disebut regangan, dan perbandingan antara tegangan dan regangan disebut modulus elastisitas. Nah, jadi submateri kita yang selanjutnya akan kita bahas adalah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan di awal bahwa tegangan itu adalah perbandingan antara gaya yang diberikan per satuan luas penampang. Ya, itulah disebut dengan tegangan. Ya, kalau secara matematis bahwa tegangan itu disimbolkan dengan sigma. Sigma itu adalah F dibagi dengan A, di mana F itu adalah gaya satuannya Newton, A luas penampang meter kuadrat, dan sigma itu tegangan satuannya Newton meter kuadrat atau Pascal. Nah, kalau seandainya nanti luas penampangnya belum ada, maka luas penampang bisa kita cari menggunakan persamaan VR pangkat 2.
Ya, kalau nanti seandainya dikasih tahu adalah D, berarti bisa kita gunakan 1/4 VD pangkat 2. Regangan atau strain. Regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula. Ingat ya, di sini perubahan panjang. Jadi yang namanya perubahan panjang bukan berarti hanya bertambah panjang, bisa jadi makin pendek. Ya, jadi bisa makin panjang atau makin pendek, itu maksudnya. Ya, secara matematis regangan itu disimbolkan dengan huruf E, itu adalah delta L dibagi dengan L0. Di mana delta L itu adalah perubahan panjang satuannya meter, L0 panjang awal satuannya meter, dan E adalah regangan tanpa satuan. Modulus elastisitas ini adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Ya, jadi secara matematis modulus elastisitas ini bisa kita cari dengan persamaan sigma dibagi dengan E. Nah, kalau kita mau sederhanakan lagi persamaannya, oke, sigma tadi kan perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Sedangkan regangan perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula. Ya, kita sederhanakan lagi berarti F dibagi dengan A. Tanda bagi ini berubah jadi kali, syaratnya itu dibalik. Ya, jadi ini bisa kita cari dengan F dikali dengan panjang mula-mula dibagi dengan A dikali dengan delta L. Oke, jadi ini persamaan lain untuk mencari modulus elastisitas atau modulus Young. Oke, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Sepotong kawat logam homogen panjangnya 140 cm. Oke, berarti itu panjang awal ya. Kita buat dulu. Diketahui L0 140 cm. Dan luas penampangnya, berarti luas penampang itu A 2 kali 10 negatif di milimeter kuadrat ke meter kuadrat, berarti negatif 6 meter kuadrat. Ketika ditarik dengan gaya itu adalah F 100 Newton, bertambah panjang berarti delta L-nya 1 mm. Tentukan modulus elastisitas, berarti yang ditanya adalah Y. Oke, kita ubah satuannya, berarti ini 1 kali 10 negatif 3. Yang ini dibagi 100 jadi 1,4 meter. Ya, kita jawab. Oke, tadi apa rumus Y? Yaitu perkalian antara gaya dengan panjang mula-mula dibagi dengan A dikali dengan delta L. Oke, kita masukkan nilai F-nya 100, L0 1,4. Oke, dibagi dengan A-nya 2 kali 10 negatif 6 dan delta L-nya 1 kali 10 negatif 3. Oke, berarti sama dengan, kita sederhanakan aja ya. Berarti ini 1,4 dibagi 2, 0,7. 0,7 kali 100, 70. Ya kan? Kali 10 negatif 6 kali 10 negatif 3, berarti 10 negatif 9. Negatif, kita naikkan ke atas jadi positif, jadi 10 pangkat 9. Oke, berarti 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Paham? Setelah kita bahas contoh soal yang pertama, berarti kita sekarang masuk ke soal yang pertama untuk minggu ini. Kita lanjutkan ke submateri kita berikutnya, yaitu tentang hukum Hooke. Jadi hubungan antara besar gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang pegas pertama kali diamati oleh Robert Hooke. Dia bilang bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Secara matematis kita bisa buat bahwa F itu adalah perkalian antara K kali delta L boleh, delta X juga boleh. Jadi delta L atau delta X itu sama-sama perubahan panjang. Nah, untuk membuktikan, perhatikan grafik ini, gambar ini. Nah, ketika belum ada gaya, maka panjang pegas di garis 0.
Ketika diberi satu gaya, dia di 1 cm. Dan ketika diberi 2 buah gaya atau berat ini ya kan, dia jadi 2 cm. Nah, itu membuktikan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, perubahan panjangnya juga semakin besar. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan gaya pemuli. Apa itu gaya pemuli? Jadi gaya pemuli itu adalah gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan tetapi arahnya berlawanan. Ya, jadi besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau misalkan kita beri ini gaya, jadi kita beri gaya ya, bukan beban lagi. Kita beri gaya dia sebesar F. Maka gaya yang ke atas inilah yang disebut dengan gaya pemuli. Ya, jadi nilai dari gaya pemuli itu ya sama dengan gaya yang diberikan. Berarti sama dengan K kali delta X. Tetapi arahnya berlawanan. Ya, jadi ini persamaan untuk gaya pemuli yang nilainya sama dengan gaya yang diberikan tetapi arahnya berlawanan. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Ya, 2 kawat P dan Q masing-masing panjangnya. Oke, kita buat diketahuinya dulu. Panjang awal kawat P itu adalah 50 cm. Panjang awal kawat Q itu adalah 80 cm. Ditarik dengan gaya yang sama, berarti FP sama dengan FQ. Jika konstanta kawat P dan Q masing-masing, Kp-nya 200 Newton per meter, KQ sama dengan 300 Newton per meter, maka tentukan perbandingan perubahan panjang, berarti delta X P banding delta X Q. Oke, jawab. Kita buat dulu ya persamaan tadi untuk hukum Ohm bahwa F sama dengan K kali delta X. Dan dari soal dibilang bahwa FP sama dengan FQ. Berarti KP kali delta XP sama dengan KQ kali delta XQ. Di mana nilai KP adalah 200 dan ini adalah delta XP yang ditanya. KQ-nya 300. Oke, kali delta XQ. Berarti delta XP banding delta XQ itu sama dengan, kalau kita kalikan silang balik lagi ya kemari, berarti di bawah 200, di atas 300 ya. Berarti berapa nilai perbandingannya? Oke, ini kita sederhanakan ya kan, berarti 3 banding 2. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Tapi kalau masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk soal kita nomor 2 minggu ini adalah soal ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.